Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herini Putri Widiani. Di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Tina, Kurnia, dan juga Rifaj akan menyampaikan materi tentang macOS. Materi pertama yaitu pengertian akan disampaikan oleh saya sendiri. macOS atau Macintosh Operating System atau umumnya lebih dikenal dengan sebutan macOS merupakan salah satu sistem operasi GUI atau Graphical User Interface pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Apple Inc. Sistem operasi ini telah dikembangkan sejak tahun 1984 sebagai versi macOS klasik. Di tahun 2001, Apple juga merilis versi macOS X yang kemudian dilanjutkan dengan versi OS X, hingga yang terbaru saat ini adalah macOS Big Sur. Sistem operasi ini hanya tersedia untuk perangkat Macintosh. macOS merupakan sistem operasi kedua paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setelah Microsoft Windows. Meski berada di urutan kedua, macOS juga memiliki keunggulan yang tidak kalah jauh dengan Windows. Salah satu di antaranya adalah macOS dapat diinstal pada smartphone atau gadget yang sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang berlaku. Selanjutnya dalam materi kedua, yaitu tentang sejarah yang akan disampaikan oleh rekan saya Tina. Oke, terima kasih. Untuk materi kedua yaitu sejarah akan disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah awal perkembangan macOS dimulai pada tahun 1984, di mana pada saat itu macOS pertama dirilis dengan nama Sistem 1 hingga macOS 9. Namun versi tersebut sekarang ini lebih dikenal dengan nama macOS Classic. Menariknya, saat itu macOS Classic merupakan sistem yang menggunakan antarmuka penggunaan grafik dalam kurung GUI sepenuhnya. Dengan kata lain, macOS Classic tidak mempunyai barisan perintah dalam kurung command line. Pada awalnya, macOS berasal dari NeXT, di mana merupakan sebuah perusahaan yang didirikan Steve Jobs setelah keluar dari Apple di tahun 1985. Kemudian perusahaan NeXT telah mengembangkan sistem operasi dengan nama NeXTSTEP dan dirilis pada tahun 1985 juga. Selanjutnya di tahun 1990-an, Apple mencoba untuk membuat sistem operasi generasi baru untuk menggantikan macOS klasik. Sayangnya saat itu terdapat beberapa kendala dan pada akhirnya proyek tersebut dibatalkan. Kemudian Apple mengakuisisi perusahaan NeXT di tahun 1996, lalu menjadikan NeXTSTEP sebagai dasar sistem operasi berikutnya. Dengan dibelinya perusahaan tersebut, secara otomatis Steve Jobs kembali lagi ke Apple. Tentunya Steve Jobs akan memimpin pengembangan sistem operasi generasi baru dengan nama Rhapsody. Dan setelah itu dirilis dengan nama macOS X. macOS X merupakan versi ke-10 dari sistem operasi untuk Macintosh. Berbeda dengan macOS klasik yang menggunakan angka Arab, versi ini lebih merujuk kepada penggunaan angka Romawi. Awalnya kata X diucapkan sebagai 10, namun kebanyakan pengguna sering menyebut sebagai huruf X saja. Mengenai versi pertama dari macOS X sendiri memiliki antarmuka yang tidak jauh beda dengan macOS klasik. Perkembangan macOS yaitu sistem operasi ini memiliki 4 jenis versi yang berbeda antar satu sama lain. Di antaranya adalah macOS klasik, macOS X, OS X, dan macOS. Dan berikut ini merupakan perkembangan macOS dari rilis versinya hingga sekarang. Akan bisa tentang kelebihan mudah digunakan dengan waktu menyediakan tampilan yang bersih, sederhana, glossy, dan modern. Maka tidak heran jika banyak pengguna merasa dimudahkan dalam mengapresiasikan perangkat Mac. Bahkan banyak yang beranggapan jika macOS ini juga cocok untuk graphic design atau multimedia. Tersedia software gratis untuk menjawab produktivitas. Apple memiliki beberapa software perangkat luar sendiri seperti Microsoft Office, mendukung kompatibilitas dengan Windows. Tentunya dengan macOS, pengguna dapat mentransfer file, foto, video, serta data lainnya dari Windows ke Mac. Perlindungan privasi dan keamanan yang kuat. Aktivitas apa saja yang penggunaan lakukan pada perangkat Mac akan dilindungi oleh fitur privasi dan keamanan yang kuat. Terintegrasi dengan produk Apple lainnya. Sebagian produk Apple dan lainnya terintegrasi sepenuhnya sehingga menciptakan satu ekosistem customer support yang kuhandal. Dengan kata lain, pengguna Mac mendapatkan respon yang lebih baik dari pendukungnya dibandingkan dengan sistem operasi lain. Kekurangan yang pertama, harga mahal.
macOS adalah sistem operasi yang dibuat dan dirancang khusus untuk perangkat Mac. Yang kedua, ketersediaan software yang terbatas. Bukan rahasia umum lagi apabila macOS hanya memiliki sedikit dukungan dari developer dibandingkan dengan sistem operasi Windows. Yang ketiga, tidak ada penyesuaian perangkat keras. Selanjutnya, pengguna memiliki opsi terbatas dalam meningkatkan hardware yang terdapat pada perangkat Mac. Yang keempat, kurang cocok untuk menjalankan game. Meskipun macOS dikategorikan sebagai salah satu sistem operasi yang cukup populer, tidak dapat digunakan pada perangkat lain selain keluaran Apple.